Speak Up. Assalamualaikum teman-teman, kaum beaku Atana, ketemu lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan dan juga keresahan. Dan di edisi ini teman-teman, kita ingin menyelami ya pikiran anak-anak muda, dua anak muda, khususnya dua politikus muda asal Kota Sebulu Salam. Yang pertama ada Bung Ijal, Ketua Gelora Kota Sebulu Salam, dan yang kedua ada Bustra, Wakil 1 Sekjen Partai Demokrat Kota Sebulu Salam. Selamat malam. Selamat malam. Para ketua-ketua ya. Ini gimana ceritanya nih? Kenapa bisa masuk politik ini? Masih muda-muda tapi udah terjun ke politik. Apa tujuannya gitu? Tujuannya? Bung Ijal lebih senior dulu kan? Boleh. Dulu baru sekjen. Terserah. Ya, kalau tujuan saya pribadi masuk politik, ya sebuah keharusan. Harus ya? Harus. Kenapa? Karena saya mempunyai harapan masa depan kan. Nanti saya bisa menikah, punya anak, masa depan mereka gimana? Kalau saya nggak terjun sekarang di politik, sementara harga sembako aja ditentukan oleh politik. Begitu ya? Iya. Jadi masa depan anak-anak kita ataupun ya generasi ke depannya lah itu ditentukan oleh politik. Maka kita yang sekarang ini sudah hidup di dunia dan sudah masuk di fase melek dengan politik, ya masuk aja ke politik. Harus masuk, Bung ya? Ya. Jadi intinya saya masuk politik untuk memastikan masa depan saya dan generasi saya. Itu alasannya, memastikan generasi yang akan datang baik-baik saja. Ya. Kalau dari Bustra, ada kesamaan atau ada perbedaan? Sebenarnya sih sama aja kan, cuman ada sedikit beberapa poin yang kita main. Oke. Yang pertama, menurut saya politik itu adalah jalan seni untuk berkuasa. Jadi Seni berkuasa. seni berkuasa untuk mencapai kekuasaan tersebut. Jalan seni untuk berkuasa untuk mencapai kekuasaan tersebut. Itu menurut saya. Karena tegaknya keadilan atau hancurnya kezaliman ke depan itu ditentukan oleh penguasa politik pada saat itu juga. Jadi kenapa saya harus berpolitik dengan usia masih muda? Saya semenjak di universitas, saya waktu kuliah saya sudah berpolitik. Semenjak dini saya sudah berpolitik. Nah, sampai sekarang saya berpolitik karena saya beranggapan remaja itu adalah generasi penerus bangsa. Secara otomatis lambat atau cepat yang sekarang duduk di bangku legislatif, eksekutif dan yudikatif pada akhirnya akan menua, Bung Ijal. Ketika mereka menua, untuk menggantikan posisi mereka itu tentunya generasi penerus bangsa. Ya kita-kita ini yang masih muda. Nah, jika kita tidak siap, berarti apa yang kita pertontonkan besok di publik? Apa kita hanya bisa mengkritik tapi tidak memberi hal yang terbaik untuk masa depan, atau cuma ngoceh di warung dan tidak langsung terjun ke dunia politik? Tapi banyak yang bilang, masih banyak yang percaya ini ya teman-teman ya, politik itu kejam. Sebenarnya itu tergantung dari sisi pandang seseorang. Bagaimana bisa kejam? Sebenarnya kita di Islam juga diajarkan untuk berpolitik, tapi politik yang bagaimana, kan begitu. Nah, saya sebagai ya inilah kaum muda ya, orang bilang sering milenial sekarang. Iya, milenial. Sebenarnya kita ini udah berumur, Bung Ijal, tapi karena dibilang masa muda ya udah beranggapan muda aja. Ya. Tapi kan yang pasti belum nikah, Bung Ijal ya, berarti belum. masih muda kan. Masih. Nah, jadi untuk untuk politik, ya saya kira saya harus berpolitik, pokoknya harus, supaya bisa merubah sistem. Karena kenapa? Undang-undang yang pro dengan rakyat atau yang amanat konstitusi yang pro dengan rakyat itu akan bisa terrealisasi dan mudah terrealisasi apabila kekuasaan itu di tangan rakyat. Itu semuanya berdasarkan jalur politik, Iya. gitulah ya Nah, kira-kira sedangkan ya. di Indonesia, di negara demonstrasi, nah, demonstrasi ini, wadah untuk maju ke dalam politik tersebut itu harus melalui partai. Makanya saya masuk ke dalam partai. Nggak lagi ada jalur independen Nggak ya? ada. Nggak ada ya? Legislatif sekarang melalui partai. Nah, kita mau maju eksekutif independen masih ada, Bang Jal? Saya kira tidak ya. Ya, saya nggak tahu.
Kalau tidak memenuhi praksi atau ini nggak bisa calon. Apalagi Jadi nih, wadahnya harus itu, wasilahnya harus partai gitu lah. apalagi ini kan kita sudah memasuki tahapan tahun-tahun politik nih ya. Tahun-tahun politik. Tahun depan ini hanya beberapa bulan lagi sudah memasuki tahun politik. Iya. Bahkan di Desember ini, 6 Desember itu sudah dibuka pendaftaran untuk calon DPD. 6 Desember 2022 ya. sudah dibuka itu calon DPD, pendaftaran calon DPD, dan untuk DPR-nya itu April 2023. Nah, banyak masih nih saya melihat ya dari teman-teman saya, nggak tahu ya, teman-teman nongkrong saya di warung-warung kopi itu ya, menganggap menganggap bahwasanya politik itu adalah sesuatu yang tabu, nggak boleh digabung kemana-mana. Masih banyak yang beranggapan begitu, yang saya temui ya sehari-hari di warung kopi di mana-mana begitu. Ada juga yang bilang begini, bahasa daerah kita, kalau bahasa daerah kita kalak-kalak isambing ngunahani mengkadi kini masuk di ini politik. Politik oligarki, Iya, politik oligarki bahasanya. Ya, Bung Ijal ya. Oh iya. Gimana pendapat teman-teman? Bisa dijabarkan nggak? Bung Ijal gimana? Atau saya dulu ini? Oh, ganti-gantian gitu ya. Jadi misalkan gini nih, Iya, misalkan begini, misalkan di 2024 nanti Bustra mencalonkan diri sebagai calon wali kota, misal nih ya, Misal ya. terpilih. Amin. Dan kebetulan Bustra memiliki banyak saudara sanak famili yang juga PNS, begitu ya. Jadi jabatan-jabatan yang strategis di Kota Sebelu Salam ini seperti Kadis, ya, Kaban, ya, itu nanti diserahkan kepada keluarga-keluarga Bustra semua. Itu tanggapan-tanggapan banyak orang ya. Ini menarik ini Bung Ijal ya. Gimana cara Terkait yang pertama terkait politik dinasti Bung Ijal atau oligarki tadi ya. Nah, seperti statement saya di awal, kenapa anak muda itu harus berpolitik? Salah satunya, anak muda ini masih enjoy, pemikirnya masih kreatif, masih ligas, masih bisa diasah ya? masih diasah. Ya. Itu yang pertama. Sehingga ketika dia berpikir, ide-ide cemerlang itu banyak yang muncul, Bung Jan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus berpolitik? Supaya kita bisa memutus tali rantai oligarki tersebut. Toh nanti misal seorang pejabat pasti mendidik anaknya supaya ada penerus bagi dirinya atau dalam keluarga tersebut. Nah, kalau kita tidak terjun langsung ke politik, berarti kita membiarkan mereka saja ya? Membiarkan, berarti kita tidak memutus rantai tersebut. Kita hanya komentar aja ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tadi ada bahasanya kalau saya terpilih menjadi wali kota, Iya. nanti yang menjadi kadis atau pejabat Iya, kan itu iya. keluarga saya. Oh, belum tentu. Kalau saya pribadi belum tentu. Jadi seorang pimpinan Yang benar. Iya, serius, Kalau Bung saya Ijal. semua politikus bilangnya gitu juga iya. ya. Jadi kalau saya seorang pimpinan untuk mengangkat suatu pejabat di daerah tersebut, baik itu kepala dinas atau yang lain, itu ada dua faktor. Nah, Standarnya adalah. standarnya ada. Yang pertama, Ah, sanggup dan dipercaya. hmm. Nah, jadi banyak orang yang ngomong nih kan, banyak orang yang bilang, ini ngapain kok jadi kadis? Nah, berarti dia dipercaya oleh pimpinan dan sanggup. Banyak yang sanggup tapi tidak dipercaya, Bung. Banyak yang dipercaya tapi tidak sanggup. Nah, jadi kalau saya berpatokan itu sanggup dan dipercaya. Nanti sanggup tidak dipercaya, tidak amanah berarti. Iya, tapi begini juga. Ini Kalau saya itu Bung Ijal. saya lempar ke Bung Ijal ya. Seperti menyambung seperti apa yang dikatakan Bustra tadi, harus dipercaya kan begitu. Iya, harus Nah, dipercaya. orang-orang yang kita percaya tentu adalah kebanyakan adalah keluarga kita ya. Kita udah tahu karakternya, sifatnya gimana, makanya kita beri amanah. Itu kan nggak masalah dong sebenarnya. Oh, nggak masalah. Coba Bung Ijal komentarnya apa tentang politik kekeluargaan tadi lah. Gini, menurut saya mulainya dari masalah politik itu kejam atau gimana kan. Ada sebuah syair dari seorang penyair di Jerman mengatakan orang yang paling buta itu adalah orang yang buta politik karena dia menutup dirinya, dia tenang dan senang di dalam kegelapan dalam kehidupannya, padahal kehidupannya itu ditentukan oleh politik kan. Itu yang tidak banyak yang nggak Iya. disadari orang, karena orang menganggap begini, Bung. Orang menganggap siapapun pemimpinnya, siapapun
menjadi DPR-nya, saya tetap begini-begini saja. Yang saya cari lah yang saya dapat. Tidak ada pengaruhnya dengan politik. Ya Itu namanya pasrah sama Tuhan. Iya. Dia nggak sadar harga kopi di warung-warung itu semua ditentukan oleh politik Gitu juga. ya? Ya kan? Ini maaf ya. Kalau kita anti dengan politik, dengan bangga kita menyombongkan bahwa politik itu kejam segala macam, itu sama artinya kamu sudah menyetujui akan lahirnya pelacur, akan lahirnya anak yatim, akan lahirnya kaum duafa yang tidak dipeduli oleh masyarakat, dipeduli oleh pemerintah. Makanya kita yang muda ini terjun ke politik untuk mencegah itu. Untuk merubah ya. Ya setidaknya kita ada menyampaikan satu kalimat dua kalimat untuk perubahan itu. Ya makanya terjun ke politik. Kalau kita bilang politik itu kejam, ya sama artinya kita egois dengan diri kita sendiri. Bagaimana nanti ke depan anak-anak kita? Iya, tapi nggak banyak nih yang seperti Bung Busra dan juga Bung Ijal nih. Anak-anak muda kita masih banyak yang main game. Ya cuma kami berdua aja, makanya kamu undang. Sebenarnya anak-anak banyak main game, banyak yang kemarin itu ada yang tawuran kan. Karena mereka terlalu ini fokus ke televisi, Bung Ijal. Saya melihat yang dipertontonkan di beberapa televisi itu coba. Kalau pagi itu percintaan kan, kalau siang nanti ada berita pembunuhan, pemerkosaan. Jadi mindset mereka itu kacau. Kacau. Makanya kalau ikut berpolitik itu kan di warung-warung atau di mana kan ada obrolan politik yang bisa merubah daerah kita. Nah, kalau enggak ya bagaimana kita bisa merubah? Nah, kalau kita bicara ke yang pertanyaan saudara tadi, misalnya masalah ya mereka saja Iya. ataupun dinasti ataupun Iya. oligarki kan. Itu persoalan nasib itu. Nasib, ya. Iya, persoalan nasib itu. Bukan nasab. Bukan. Kalau kita duduk aja di sini, kita biarkan orang lagi berpolitik, terus mereka punya jabatan, terus kita komentari. Tapi kita anti dengan politik. Kan lucu. Iya. Mana logikanya itu? Ya kalau kamu udah masuk ke dunia politik, ke partai politik, setidaknya mengurangi. Misalnya dia mau mengangkat saudaranya 10, setidaknya mengurangi. Oke. Ya kan kalau kita di lingkaran politik kan. Iya, iya. Otomatis yang berkuasa itu tidak akan berhati-hati untuk memberi jabatan ke keluarganya. Tapi kalau kita hanya di kamar main game segala macam ya kan ya mereka aja, siapa lagi? Terus kita komentar ya di Iya. sosial media yang ya. dekat aja belum tentu dapat, apalagi yang jauh itu. Apalagi yang jauh. Nggak ada rantai pemutus tadi. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bung Ijal dan Bung Bustra nih ya. 2024 ini main nggak ini di pileg ini? Legislatif, Iya, legislatif. Nggak tahu apa atau di ini langsung nggak? eksekutif. Eksekutif. Wah, masih terlalu dini, Bung Ijal. Ya, terlalu dini. Kalau saya Anak muda harus pede dong. kalau saya pribadi nih, Bung ya. Ah. Naik atau tidaknya di kontes pileg atau legislatif ke depan. Hmm. Sebenarnya politik itu seperti layangan. Hmm. Layangan Hmm. ketika anginnya bagus, kita naikin supaya layangannya terbang. Hmm. Hmm. Tapi kalau layangan ini angin tidak ada, hanya hampasan aja kan, nggak ada angin sama sekali. Dinaikin gimana pun kita menaikkan layangan tersebut pasti tidak akan jadi. Kalau misalkan anginnya kencang, layangan naik, terus ada halilintar gimana? Oh, itu bagian dari masalah juga. Tapi ketika ada nanti layangan ini naik, insya Allah ya kita naikkan. Gitulah dengan saya. Kalau nanti isunya bagus, anginnya bagus, ya insya Allah untuk perubahan, saya insya Allah naik Naik. pada tahun 2024. Tapi kalau anginnya tidak ada, nggak ada isu-isu yang baik atau apa kan, dukungan dari keluarga, sanak saudara, bagaimana kita bisa naik? Sanak saudara, keluarga aja tidak mendukung. Karena menurut saya, idealnya seorang mencalonkan diri harus ada dua dukungan utama, Yang pertama, keluarga, yang kedua. tetangga. Kalau keluarga dan tetangga tidak mendukung, nggak usah naik, eman-eman. Iya. Kan itu Tapi bicara. kan ya gini, sebelumnya nih kalau kita ada niat nih ya mau masuk ke ranah politik, mau ikuti kontestasi politik, Ya. kan biasanya jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri nih ya, atau meminta restu dari keluarga, dari tetangga. Apakah itu sudah dilakukan oleh teman-teman ini? Dari Busra sendiri deh. Kalau saya, alhamdulillah sudah sering berkomunikasi. Bagaimana ukuran saya untuk maju dalam kontes pilih ke depan sudah sering.
Makanya di tingkat Pilkampong kemarin saya langsung ikut terjun. Kita perlu mengukur diri kita. Orang cinta nggak kepada kita? Kalau orang cinta kepada Bustra pasti dipilih. Tapi kalau mereka cinta karena ada hubungan transaksional yang saya bangun, hubungan transaksional, dan mereka harus milih saya karena hubungan transaksional itu tidak bakalan berkah. Lebih baik saya kalau dicintai dipilih. Tapi kalau ada hubungan transaksional tadi, mereka harus memilih saya, mending saya tidak usah naik. Tapi keluarga saya, terkhusus di Kota Sebut Salam, sangat mendukung apapun keinginan saya ke depan. Selama itu tidak menyingkirkan agama, saya tetap didukung. Kalau saya itu. Oke, Bung Ijal, 2024 gimana nih dari Ketum Gelora nih? Kalau saya enggak. Saya enggak terlalu memaksakan diri untuk berkuasa atau punya jabatan. Karena Terus tujuannya masuk politik ini apa ini? ya Ketua partai lagi ya? Iya, ketua seperti partai saya lagi. bilang tadi, saya ingin memastikan masa depan generasi itu ada dan baik. Tapi kan Anda tidak ikut berkompetisi. Ya, bukan berarti untuk memastikan masa depan mereka itu aku harus jadi penguasa atau menjadi pejabat, nggak mesti. Kalau mereka yang saya suruh jadi pejabat gimana? Kita kasih jalan gimana? Bisa juga ya. Bisa. Gitu, Ya, gitu kan? Jadi Gelora ini mencari bibit-bibit terbaik Iya, di Kota Sebut gini, Salam gini. ya, khususnya anak muda ya. Coba bayangkan, Sebut Salam sekarang. Nah, Tokoh-tokohnya berapa lagi? aduh, yang dibilang tokoh ini Kalau ada. itu apa gimana Itu. ya? Ya maksudnya dalam konteks Bisa hitungan politik. jari lah, bisa hitungan jari di lah. dalam politik lah, saya bilang. Ah. Ya, cuman kubu sana, kubu sini. Udah itu aja kan? Iya. Ya kalau kita yang muda-muda ini nggak menciptakan dari kita memulai masuk politik, maka 10 tahun ke depan nggak ada tokoh politik lagi. Iya, Yang iya. mendorong politik di Sebut Salam itu nggak ada lagi. Jadi Gelora hadir memberikan warna baru lah. Iya. Kami berani unjuk diri orang-orang muda di Gelora itu ya untuk memastikan ke depannya kita masih punya generasi ataupun tokoh yang siap untuk menjalankan apa yang diharapkan masyarakat di daerahnya sendiri. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Iya. jawabannya dari Saya Bus. pribadi saya tidak terlalu mengharapkan punya jabatan. Karena saya juga dulu waktu sekolah saya nggak pernah meminta sesuatu. Saya pernah jadi ketua OSIS. Itu kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Iya. Terpaksa ini. Bukan maksudnya gini. Menjadi ketua OSIS nggak ada pilihan lain. Enggak ada ya? pilihan lain. Karena gini, dalam pemilihan itu bagi saya bukan memilih yang terbaik loh. Saya tidak pernah ikut dalam konteks pemilihan itu untuk memilih yang terbaik, bukan, tapi mencegah yang terburuk. Berarti memilih yang terbaik juga Bung Ijal ya? Bukan, kalau kita memilih yang terbaik, ya kan? Selesai pemilihan akan ada kalimat benci yang kalah itu buruk. Oke. Tapi kalau kita mengatakan kita mencegah yang buruk, apabila sudah selesai, yang kalah itu memang terbaik. Karena mereka baik, maka mereka berani ikut calon gitu. Kompetisi ya. Oke, jawabannya udah dapat ya tadi ya. Bustra siap untuk 2024 mengikuti kontestasi Pileg 2024. Bung Ijal tidak begitu ya, tidak ikut kontestasi Pileg 2024. Namun bukan berarti tidak mempersiapkan kader-kader terbaik dari Partai Ya. Gelora, begitu ya Begitu. Kalau kira-kira. saya Ya. wajar siap. Karena di Demokrat simbolnya siap. Siap. Oke, saya mau bahas tentang pilkada nih ya. Jelang pilkada kita di 2024 nanti itu kalau tidak salah pemungutan suaranya kita di November atau Desember 2024 ya. Dan beberapa bulan lagi kita juga PJ. Ada 3 nama ini yang saya sodorkan ya. Haji Afan Alfian Bintang, Ya. Dr. Handus Salmaja, Oke. dan juga Pajri Munte. Kira-kira siapa yang paling berpotensi menjadi the next wali kota Sebul Salam 2024? Siapa ini? Bung Ijal dulu ya. Next. Itu selanjutnya ya. Selanjutnya. Artinya kalau udah selanjutnya berarti ada yang baru gitu. Ya bisa aja 2 periode kan? Berarti bukan yang baru ya? Nah, yang baru. Masanya ya, Bang. Oh gitu ya. Oke, mungkin saya ralat nih pertanyaannya. Kira-kira nih, gak usah pakai the next ya. Oke. Kira-kira yang paling berpotensi menjadi wali kota 2024 Itu siapa? Itu Daripada siapa? anak muda gitu. terserah.
ya dari pandangan Ketum Gelora dan Wakil satu Demokrat kayaknya udah ketahuan deh ya arahnya kemana ya. Belum tentu. Nanti kan ada ini pandangan saya tersendiri kan, saya selaku pribadi kan, Oke. dan selaku kader Partai Demokrat. Oke, saya mau dengar dulu pandangan Bung Ijal ya. Kira-kira yang paling berpotensi menjadi wali kota 2024 Kalau karena potensi semua itu. berpotensi ya semuanya. Ya. Karena mereka punya potensi. Ya, makanya namanya disebut ya. Ya. Itu nama-nama itu karena kenapa? Karena ada potensi makanya disebut. Iya, ada nama-nama itu sering kedengaran Jadi dan di tidaknya itu lain. di mana-mana sering kedengaran kan. Kita ambil analogi semacam ini aja, semacam bibit ya, bibit, atau kecambah, entah kecambah apalah itu kan. Itu mereka itu kecambah itu potensi untuk dari tanaman itu, ya kan. Tapi belum kita pastikan semua hidup itu. Nah, pun dengan yang nama-nama yang disebut tadi. mereka Oke, potensi. gini. Kalau seandainya pemilihan pemungutan suara ditentukan pada saat ini, di antara 3 nama itu Bung Ijal pilih siapa? Oh, saya pribadi. Wah, ini sulit ya. Coba. Kalau biasa nih ya. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Oh, sekarang. Di antara 3 nama itu Bung Ijal pilih siapa? Kalau saya pribadi, ya saya pasti akan pilih yang menawarkan yang ide-ide yang bagus. Iya, semuanya menawarkan ide yang bagus. Tapi siapa ya? Tapi siapa? Oh, itu saya nggak bisa sebut di sini. Oh gitu ya. Karena saya ketua partai. Iya benar. Belum ada ini ya, belum ada konsolidasi antar partai gitu ya dari ketum-ketum masing-masing karena ya. ini ranah publik kan, obrolan kita ini. Tapi kalau di kamar kita berdua, sebut. Tapi saya kan langsung. Udah ada ini nggak dari ketiga nama ini juga ketum ya, ketum partai ya. Ya, Pak Bintang itu ketua partai Hanura, Pak Salmaja itu ketua partai Demokrat dan Bang Fajri itu ketua partai Golkar ya. Ya. Ya belum ada konsolidasi gitu sama ini Gelora. Di antara ketiga partai itu untuk persiapan Pilkada 2024. Belum ada. Belum Cuman ada ya. hubungan baik aja. Jadi Bung Ijal masih menunggu ya. Bukan saya menunggu, tapi waktu. Kalau saya menunggu, saya terlalu baru. Oke, intinya nggak bisa jawab. Kalau busra. Gimana nih? Ini saya jawabnya, saya selaku kader Partai Demokrat atau selaku diri saya pribadi, selaku remaja biasa di tingkat Kota Suku Salam. Ini yang mana nih? Ada 2 ini. Bagaimana Bung Ijal ya? Kalau saya secara partai ya tentunya jawabannya sudah ada di benak teman-teman. Oke. Kalau saya secara pribadi kan ya mungkin beda lagi mungkin. Oke, secara pribadi deh. Secara anak muda Kota Secara Sebul pribadi, Salam. Ah, Ketiga nama tersebut, ah. ini menurut saya potensinya luar biasa. 70 sampai 99,9 potensinya. Persentasenya ini luar biasa ini. Kenapa? Ketiga ini saya termotivasi ini, Bang. Ini saya terlebih kemotivasi dulu. Nama pertama tadi siapa, Bang? Haji Afan Alfian Bintang. Iya, wali kota sekarang ya. Iya. Saya juga termotivasi beliau. Oke. Kenapa? Kenapa? Yang pertama jejak hidupnya. Kalau saya pernah mendengar cerita, ini betul atau tidaknya saya belum membaca buku secara langsung kan, tapi hanya cerita. Beliau ini adalah seorang supir, dari supir sembako terus calon wakil wali kota dan wali kota. Secara otomatis saya termotivasi perjalanan hidupnya. Ini terlebih kemotivasi dulu perjalanan Dari supir mobil sewa gitu ya. Ini kan luar biasa ini. Bisa menjadi sebuah buku motivasi nih untuk anak muda. Oke. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, Pak Salmaja. Dr. Hanis Salmaja MAP ya. Ya, MAP. Oh, saya kira ini nama ini familiar banget di kalangan ya, di kalangan tentunya daerah Kota Sebul Salam. Kenapa? Ya. Karena kan beliau ini adalah Ketiga-tiganya sebenarnya Iya, familiar. familiar. Cuman kalau Salmaja ini, beliau ini kan putra Runding. Iya. Berkelahiran di Runding. Beliau ini kalau saya tidak salah membaca biodata dari seorang Salmaja, beliau ini tamatan apa itu? IPDN. IPDN ya. Iya. IPDN. Secara otomatis ya gayanya berpolitik di bidang birokrasi atau yang lain lebih santun. Kenapa? Memang dia udah terdidik di sana. Udah pernah jadi camat, udah pernah jadi kadis, udah pernah menjadi
wakil wali kota Dua dua kali. kali ya, saya 2 periode ya. dua periode. Jadi kalau beliau itu naik menjadi wali kota, saya kira itu tidak masalah. Itu naik kelas kalau bahasa kita. Dari kelas 1 naik kelas 2. Kan gitu. Iya. Nah, kalau saya sih, saya pribadi ya. Dari kelas 1 naik kelas 2. Tapi kan dalam realitanya ada juga dong yang tinggal kelas kayak yang di tinggal sekolah kelas, gitu. oh, ada. Tapi ini menurut saya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nama Fajri Munte. Fajri Munte. Oh, ini juga luar biasanya. Saya juga sempat mencari tahu siapa ini Bang Fajri. Ketika saya sepulang kuliah dari Yogyakarta, saya pulang, saya lihat, oh ini siapa? Ternyata beliau ini dulu Sekjen Partai Golkar, Bung Ijal ya. Semasa kepemimpinan wali kota periode pertama, Bapak almarhum Merah Sakti. Semoga beliau ditempatkan di surga Allah. Ya. Amin amin. Itu. Semenjak jadi sekjen, 2 periode menjadi wali kota, Pak almarhum Merah Sakti selaku ketua, terus beliau ini seorang Fajri naik menjadi ketua. Dan saya lihat 3 kali menjadi anggota DPRK Kota Sumsalam, bahkan menjadi wakil ketua. Jadi ini juga Terus menerus menjadi wakil ketua ya. Jadi menurut saya ini berpotensi juga. Naik kelas juga ini. Dari kelas 1 mungkin naik kelas 2. Berarti dari DPR naik menjadi Eksekutif. eksekutif dibilang ada, kan ada 2 nih. Iya. Wali kota dan wakil wali kota. Berarti Bang Fajri naik di gimana coba? Coba dijawab. Jadi gini ya, ini saya mau tawarkan juga ini ya. Nggak bisa dijawab, Bung ya. Saya mau tawarkan juga ini ya. Kalau soal itu tadi, Bustra ya, kayaknya kita udah tahu lah. Kalau misalkan diadakan pemungutan suara pada malam hari ini, kita udah tahu lah Bustra pilihannya kemana kan begitu. Kita udah tahu lah itu. Saya Kan. milih diri saya. Karena itu ya apa namanya tekanan sistem lah ya. Tapi kalau secara kepartaian ya. Tapi Ah, kalau ada tiket untuk Bustra, Ah. lebih mendukung Bustra daripada yang antara bertiga itu. Begitu ya. Iya. Terima kasih nih Bung ya. Luar biasa ini. Tapi saya sebentar, perlu saya klarifikasi. Ya, wakilnya Anda ya, begitu ya. Enggak, perlu saya klarifikasi nih kan. Kami di partai itu tidak ada tekanan, Bung. Bahkan Pak Salmaja itu ngomong ke saya kan, kalian tuh terserah milih siapa, asalkan Bumi Metua Saham Japan Suri ini menjadi lebih baik lagi. Jawabannya begitu. Itu. Iya, saya tidak pernah mendengar dari seorang politisi bahasanya mengarah ke arah Islami. Ini luar biasa loh ini. Ini promo nih enggak? Wah, enggak. Ini bukan promo, memang begitu. Asalkan Bumi Metua Saham Japan Suri ini menjadi lebih baik lagi. Oh, saya waktu itu terharu. Oh, ada seorang politisi yang bahasanya mengarah ke agama. Ini luar biasa. Nah, sambung mengejar. Mohon maaf. Saya potong tadi kan. Kalau saya dengar ya di lapangan ya, Pak Salmaja ini kan tidak bisa menjadi wakil lagi ya. Ya. Otomatis Kalau secara aturan mungkin begitu. otomatis dia akan naik menjadi wali kota, mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Yes. Kalau saya dengar-dengar di apa ya, ada opsi juga yang mengatakan memang bahwasanya kalau Pak Salmaja disandingkan dengan Fajri Munte, kemungkinan peluang untuk menang itu besar. Namun kalau Pak Salmaja dan Bang Fajri ini dipisah, sama-sama ikut memperebutkan BL1, kemungkinan peluang untuk menang itu lebih besar ke Pak Bintang, incumbent begitu ya. Ini narasi warung kopi lah ya, tidak ada data akurat tentang ini. Bagaimana pendapat Bung Ijal? Ya bisa terjadi. Itu kan obrolan warung kopi kan. Kalau si A bergabung dengan si B, maka si C menang gitu kan. Itu kan kalau kita bicara 3 sisi kan. Kalau mereka itu terjadi misalnya si Pak Wakil dengan Pak Jeri duet lawan incumbent. Terus kalau kami berdua calon juga gimana? Bisa juga terjadi. Bisa. Nah, tapi Ini negara demonstrasi. menurut aku Bisa. itu obrolan Demokrasi. apa ya saya bilang. Tapi masuk akal juga sih. Masuk akal. Benar. Itu nggak salah itu. Tapi yang lebih menariknya itu mereka ini punya apa udah sekarang?
Itu dia pertanyaan. Incumbent. Dia punya ide apa nanti ke depannya? Yang wakil punya ide apa nanti ke depannya? Ya kan? Wakil ketua DPR tadi punya apa dia? Dia belum pernah dimasuk di Eksekutif. eksekutif. Ya kalau kita jangan bicara uang lah, kita bicara ide dulu. Ya kalau berkualitas, harga kan tinggi itu. Ada bukan harga jualnya ya, harga apanya, harga bayarannya ya. Bukan nominal ya. Ketertarikan masyarakat itu akan tinggi. Saya yakin kalau mereka jual ide, bukan jual janji ya. Kalau janji menurut aku itu akan ujung nanti ke duit. UUD ya. Iya, maka mereka berpotensi semua. Tapi pertanyaan kita menyahut pertanyaan obrolan warung kopi tadi, mereka punya ide apa? Jangan kita hanya bicara mereka kalau ini duetnya cocok akan kalah ini. Itu ya obrolan biasa menurut saya itu. Atau ada wajah baru nggak kira-kira nanti ini di Kemungkinan Pilkada besar seperti 2024? Ya kemungkinan. Kalau Kemungkinan ada menurut ya? saya pribadi ada. Mungkin banyak. Siapa? Kan Atau ini? logikanya gini logikanya. Tadi Bung Ari menyebutkan 3 nama. Kalau 3 nama ini, misal Pasal Maja duet dengan Bang Fajri, incumbent ini wakilnya siapa? Berarti ada nama baru kan? Kan itu. Ada baru. Atau kalau 3-tiganya memang berkompetisi dalam pilkada untuk merebutkan BL1 Kota Sebu Salam, wakilnya di siapa? Ini kan 3. Itu berarti 3 orang sangat baru mempengaruhi semua. juga ya wakilnya. Berpengaruh. Berpengaruh. Karena kalau saya tidak salah, seorang wakil itu membidangi bidang agama. Kan gitu kan? Jadi harus sejalan. Kalau antara wali kota dan wakil tidak sejalan, menurut saya nanti agak sedikit goyang ke pemerintahannya. Ada tawaran nama-nama wakil nggak dari Jadi sekarang teman-teman? sejalan enggak? Menurut saya ya. Gimana ya? Kalau pandangan saya selama ini ya, yang saya lihat loh, yang saya lihat kan. Berarti kan tidak setiap hari saya lihat. Karena kan saya juga tidur, ya kan ada janjinya, ada apa dulu? Ada komitmen namanya, 60-40 gitu ya. Nah, kalau saya melihat ya 50-50 lah ya. Atau ada nama wakil. Kalau saya nama wakil ya mungkin banyak sebenarnya. Siapa? Banyak sebenarnya tokoh kita. Coba disebut siapa-siapa aja yang kira-kira berpotensi menjadi wakil. Ya saya juga berkomitmen. Selain Anda, nama-nama yang Tapi tampil. mungkin kalau senior kita yang lebih duluan terjun ke dalam dunia politik, sudah merasakan pahit asamnya dunia politik Sebu Salam, banyak nama. Pak Asmaudin misalnya kan. Tapi Pak Asmaudin kan udah komitmen nih untuk mengikuti kontestasi legislatif di tingkat DPRA ya, tingkat provinsi ya. Atau banyak lagi, dulu kan waktu ini pilkada pertama itu banyak yang calon. Kalau saya tidak salah ada 7 pasangan dulu ya, pertama. Kan masih banyak dulu. Ada misalnya Kak Pianti. Iya. Adalah di Jabat. Jabat. Adalah di Ini Jabat. anak-anaknya, anak Pak Jabat. Ada lagi banyak lah ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena di masa Yang terlintas nih. Yang terlintas aja nih. Kira-kira siapa? Itu aja. Bung Ijal, yang terlintas kira-kira siapa nih yang layak menjadi wakil nih? Yang terlintas nih. Yang terlintas saat ini. Ya, biasanya orang-orang yang pejuang semua itu. Pak Sairun? Seperti kita ya. Kita ini kan pejuang namanya ya. Pak Sairun? Sairun. Mungkin bisa juga. Bisa jadi ya. Sairun ini yang asisten 1 ya. Iya. Tapi gini ya, kita kalau bicara dan juga ini ketua Pil Kampung ya, Sepemko Sebu Salam ya. Kalau kita bicara percalonan nanti itu bicaranya nanti mungkin nggak bisa sekarang tuntasnya karena yang mau calon pun harus mengambil tiket dulu. Iya. Kan gitu. Tapi kalau udah tiket udah dapat baru bisa kita tentukan tuh. Oke, ini kita tinggalkan ya. Ya menurut saya tinggalkan aja. Karena nama-nama yang kita sebut tadi juga belum tentu bisa naik pada tahun 2024. Karena kan kita di duluan legislatif
Kalau tiketnya tidak memenuhi, tidak bisa naik. Sekarang itu zero semua. Jadi semua. Kalau tiketnya, kalau kemarin kan beda, eksekutif dulu, setelah itu dilanjutkan dengan legislatif. Kalau sekarang tidak, Legislatif dulu ya. ngambil tiket dulu. Tiket Iya. ini penuh nggak ada sih tiketnya. Saya mau maju nih dari Iya, partai benar. ini, misal mungkin dari Demokrat saya kan, Iya. saya mencalonkan dia. Kalau fraksinya nggak penuh, Iya. tiketnya nggak ada, gimana saya naik? Iya, Jadi ya nama-nama itu mungkin bisa aja naik, bisa aja nggak naik kan gitu kan. bisa aja. Nah, menurut saya sih itu Bung Jaya. Kalau ini untuk politik nasional nih teman-teman ya, untuk politik nasional selama ini kita selalu dengar ya referensi kita itu dari Rocky Gerung, dari Fahri Hamzah ya, wah, wakilnya dia, ya Repli Harun nih. Saya ingin tahu nih perspektif anak-anak muda di daerah ini melihat gambaran politik nasional itu gimana. Nah, tentang Pilpres khususnya di 2024. Ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ya ada Pak Prabowo juga. Ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono ya. Iya. Sekalian ya. Pastinya ya sekalian. Promosi. Kalau saya gini, daerah skala dengan skala nasional itu kan tentunya beda. Bung Jaya. Saya pernah membaca buku profesor dari Jepang. Namanya kalau saya tidak salah dikte Kinichi Ohmai. Dia menuliskan di dalam buku tersebut ada 4 I yang merubah wajah dunia. Pertama industri, investasi, individualis dan informasi. Kita bahas kalau industri nggak terbahas ya, luar biasa. Enggak. Investasi juga mungkin Belum. lebar panjang. Ya. Individualis, Ya. Individualis ya harus kita bahas. Individualis ini kita itu sekarang hidup itu ibarat dalam lift kalau di tingkat nasional. Orang ketika masuk dalam lift itu tidak mau nama kamu siapa orang mana enggak. Yang penting masuk dalam lift, gitu masuk sampai tujuan pulang. Buru-buru mikirin saudara kita yang ada di misalnya di Lombok di sana sakit atau gempa, mikirin tetangga kita aja enggak sekarang. Apalagi mikirin nasional. Itu makanya kayak Jadi yang cuek politik kita kayak sekarang. kasus yang ini yang mati satu keluarga itu kan tetangganya juga. Nggak tahu sama sekali kan? Iya. Itu individualis. Nah yang terakhir itu informasi. Ini informasi ini sangat berkaitan dengan politik di skala nasional. Kenapa informasi? Segala informasi yang dipertontonkan kepada kita tentang politik itu kita serap mentah-mentah tanpa ada filter sama sekali. Jadi untuk politik pilpres di bursa pilpres, contoh nih ya, ada siaran televisi ini misal, ini ya. Dia punya siaran televisi si ini. Tentunya siaran televisi ini selalu menyiarkan tentang Ini Kenapa? Ya jelas. kita katakanlah ya dari Metro TV lah ya, Misal, Surya Paloh. Surya Paloh. Ya jelas. Kenapa? Ya, wong dia yang punya kok. Masa ini handphoneku, akun Instagramku, terus aku promosikan Bung Ical? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Tentu kalau ini Instagramku, Facebookku, ya yang aku promosikan ya saya sendiri. Kan gitu. Sama. Jadi sekarang menurut saya kita harus kuat memfilter. Sekarang kan lagi heboh nih kan, Pak Anies diusung oleh Nasdem nih. Iya. Kan ada nama Pak Anies. Iya. sekarang. Tapi kemarin itu gagal deklarasi koalisi ya. Dan dan nggak ada bandar kata ini. Bung Ijal, nggak ada bandarnya belum sepakat kata Fahri Hamzah. Ya. Gimana? Bandar ini apa Bung Ijal? Fahri Hamzah ya. Ya. Wah, deal-dealannya nggak ini nggak kuat. Belum sepakat nih. Nggak sepakat. ya. Ya, apa yang terjadi di tingkat nasional bisa terjadi di tingkat daerah. Udah disebut salam nanti. Apa seperti itu? Karena mendapatkan tiket sulit. Ya kan biaya politik mahal. Otomatis harus ada yang backup dari belakang. Ya menurut saya kalau ada kalimat seperti itu dari wakil ketua saya, itu bicara pemodal aja itu. Karena harga politik di Indonesia memang mahal, Tinggi ya. tinggi. Berarti Gelora ini nggak tertarik sama Pak Anies Baswedan. Bukan tidak tertarik. Cara bermainnya mungkin Gelora tidak tertarik. Gini, kita belum bicara gagasan, ide bagaimana kedepannya sebuah negara, tapi sudah kita bicara saya akan calon. Kan jadi tanda tanya bagi masyarakat kan. Sedangkan tiketnya belum ada gitu. Iya. Ya. Terpaksa ada
ya kecurigaan publik, apakah ada pemodal bandar. Ya mungkin Nasdem nggak sepakat ya kalau Agus Harimurti yang menjadi wakilnya ya. saya ada baca nih. Ya. Mungkin aja Mas Anies jadi presiden ya. Bukan, saya lebih cocok ya. ada satu saya baca komentar. Itu komentarnya mungkin menarik juga mengenai masalah pencapresan Anies kan. Apa kata beliau, kenapa batal apanya? Deklarasi koalisi Ya, yang seharusnya 10 ini tanggal 10 kemarin ya, 10 November. di komentar itu beliau mengatakan mungkin ada ketidakcocokan dalam penentuan kan siapa wakil. Nah, kenapa? Karena Nasdem mungkin Nasdem menginginkan di Dari- luar partai juga. Di luar partai. Pak Anies kan di luar partai. Iya. Nah, jadi mungkin Nasdem itu ataupun koalisi ini menginginkan wakil Pak Anies ini di luar partai juga gitu. Partai yang berkoalisi mendukung orang-orang yang non partai gitu. Nah, partai mungkin ada salah satu partai ataupun beberapa partai yang ingin berkoalisi mungkin tidak sepakat gitu. Makanya ada ditunda gitu. Belum deal lah ya. Nah, mungkin seperti itu yang disampaikan Wakil Ketua Umum Gelora tadi ya. Bandarnya belum apa gimana gitu. Bandar belum sepakat ya. belum Transaksional sepakat. ini, Bu. Iya, mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak terlalu mencampuri urusan calon calon presiden. Karena saya lebih fokus memikirkan bagaimana Yerusalem lebih baik ke depannya. Ya, tapi kan pengaruhnya dari pusat juga, Bro. Iya, Iya. tapi di Gelora, apapun yang dilakukan di pusat, ya kan, dia tidak pernah intervensi di daerah. Makanya saya dan teman-teman lebih fokus ke Yerusalemnya aja. Yang DPW pun serah mau berbuat apa, serah. Oke, sama kayak tadi nih ya Ya, sesuai dengan pertanyaannya. budaya daerah Jadi, juga. kalau bahasa kita bain-bainin alik begitu. Oh, Yang penting si Medina. Nah, yang penting ini kepentingan masyarakat. Oke, sama kayak tadi saya tanya juga ini ya. Aku tanya juga nih kawan-kawan nih ya. Tadi ada 3 nama nih yang kusodorkan untuk Pilkada 2024. Ada 3 nama juga yang akan kutawarkan untuk Pilpres 2024. Yang pertama Anies, yang kedua Prabowo, yang ketiga Ganjar Pranowo. Kalau dari Bung Ijal, Berarti ketum saya tidak masuk nih ya. kalau dari Bung Ijal, kira-kira yang paling berpotensi ini ya. Kalau itu pertanyaannya ataupun tantangannya untuk dipilih, Nah, maka kita sebagai masyarakat ataupun sebagai ya generasi sebuah negara harus mengkaji dulu, lihat apa persoalan negara kita. Kalau kita sudah temukan, maka kita akan temukan jawabannya di antara bertiga ini siapa yang cocok yang bisa memberi solusi untuk terhadap persoalan negara tadi. Oke, menurut Bung Ijal, di antara ketiga itu apabila terjadi pemungutan suara pada hari ini, pada saat ini, siapa yang Bung Ijal pilih? Kemungkinan besar Anies. Anies. Ya. Oke. Karena ada teman kita Oke. juga dari lembaga survei, Ah, dia ditugaskan ke wilayah sini, wilayah Sumatera. Ya banyak mengatakan Anies. Oke, dari Bustra. Kalau saya gini ya. Betul kata Bung Ijal. Ah. Ketiga nama itu harus dikaji dulu. Ya. Oke. Ganjar, Prabowo, Prabowo, Anies Baswedan. Anies Baswedan. Sorry ya, kita nggak masukin Oh, Agus nggak Harimurti. apa-apa. Tapi ini saya punya presentasi sendiri. Oke, siap. Kalau Ganjar tentunya selama ini Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah. Iya. Nah, 2 periode kalau saya lihat, dari fraksi PDIP, dari partai PDIP. Sedangkan Pak Prabowo ini dari Gerindra. Partai Gerindra dan Pak Anies itu Non partai. non partai. Jadi sebenarnya ketiga ini saya pilih nih. Kalau hari ini milih, siapa presidenmu? Ketiganya saya pilih nih. Suara rusak dong? Wakilnya enggak. Maksudnya Oh, saya oh, gitu, pilih gitu. presiden, Oke, oke. wakilnya, satu lagi menteri agama. Iya kan begitu. Kenapa? Biar lebih baik dunia ini. Nah, biar lebih baik Bukan dunia ini Menhan aja biar anggarannya terbesar. Di Nah, menteri kan boleh juga, Menhan. boleh juga. Tapi ada lanjutannya. Ah, Karena untuk era sekarang disebut sering milenial. ah, Kata orang kita membutuhkan seorang sosok ya ex jenderal lah misalkan. Apa namanya itu? Pensiunan jenderal supaya bisa menstrategikan negara. negara kita dari perperangan, dari pertahanan, milenial. Saya kira di antara tiga ini milenial, ex pensiunan jenderal, ada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Tapi saya kira bukan milenial lagi. Bukan. Ketiganya nggak ada yang milenial Berarti lagi. yang cocok Harimurti Yudhoyono. Karena milenial,
Enggak, ini lulusan terbaik Akmil. Ya, Berarti tadi yang cocok Mas Bustra- Agus Hartimutyono. Bustra tadi bilang kan ketiganya akan dipilih presiden, wakil, dan juga menhannya lah begitu ya. Susunannya gimana? Kalau Susunannya tidak masuknya, kalau Iya, tidak masuk iya. Mas Agus. Iya, susunannya untuk gimana? Demokrat, Presidennya siapa? Susunannya gimana? ya, Mas Agus lah. Iya, ini di luar Mas Agus ya. Di luar Mas Agus. Ya, yang ketiga tadi Yang susunannya ketiga, gimana? Susunannya antara Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Ganjar. Kalau saya Prabowo. Prabowo presiden, wakil presiden, Anies, Ganjar menhan ya. Gitu. Oke deh teman-teman ya. Terima kasih ya udah mau ya diskusi-diskusi. Ini kita dijebak ini, kita terpengaruh, kita masuk ke dunianya, bukan ke dunia kita. Aduh, kacau. Ya kadang-kadang juga penting ya kita seperti yang aku katakan tadi, kadang-kadang juga kita penting ya mendengar perspektif kita, perspektif politik kita dari daerah juga ya, karena kita kan selalu dengar yang itu aja ya. Ya kalau kita putar siaran TV ya, orang-orang itu saja yang berbicara. Jadi sekali-sekali kita dong ya. Oke, terima kasih ya Wakil Sekjen Demokrat dan juga Ketum Gelora Kota Sebul Salam. Sampai di sini teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.